Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hari ini kita sudah berada di lebih pertengahan bulan Muharram ya. Hari ini tanggal 17 kalau tidak salah. Bersyukur kita kepada Allah. Kendati pun umur kita dikurangi, tapi mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membahas apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari tentang babu fi raf'il ilmi. Jadi suatu saat ilmu itu akan diangkat, Pak. Dan hari ini sudah mulai terbukti. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhir zaman itu yakunu fi akhir zaman ibadun juhalun wa ulama'un fusaqun. Kan datang di akhir zaman itu di mana orang-orang yang mengaku dirinya hamba Allah tapi bodoh. Kemudian ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang alim, ulama tapi fasik. Sering melakukan dosa-dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Hari ini banyak di media sosial yang hari ini sedang viral. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku dirinya bisa komunikasi dengan malaikat Israfil, bisa video callan dengan malaikat Munkar Nakir, bisa ngomong sama semut. Saya sih berharap orang begitu kita coba kita ajak ke Taman Safari. Bukan, Pak, suruh ngomong sama macan. Bisa ngomong apa kagak? Kalau ngomong sama semut nggak begitu aneh. Kita aja ke Taman Safari, kira-kira setuju nggak? Nah, diterkam apa kagak? Kalau diterkam berarti memang kagak bisa bahasa tuh. Pakai ngaku ketemu sama Nabi Khidir, ketemu dengan Nabi Sulaiman, keturunan Imam Al-Bantani. Terserah dah, kalau ngaku mah ada boleh-boleh aja, Pak. Tapi kan belum tentu diakui. Ya, Pak. Kalau kita ngaku-ngaku kan ya silahkan saja, tapi kan belum tentu diakui. Beda dong mengaku dengan diakui. Beda ya? Sangat berbeda. Nah, kita akan coba kenapa hal-hal seperti ini menjadi bermunculan. Karena ulama-ulamanya sudah mulai diambil sama Allah. Ulama-ulama yang hebatnya, yang jujurnya, ulama sunnahnya. Bahkan Al-Ayyub rahimallahu ta'ala pernah mengatakan, inni ukhbaru bimautir rijali min sunnatit minal muslimin. Kata beliau, aku pernah mendengar seseorang minas sunnati wal jamaah, seseorang yang mati, mereka itu kelompok sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Wa ka'anni akhfidu ba'dha a'dha'i. Kalau saya mendengar orang mati di kalangan muslimin yang itu ternyata mereka adalah ulama yang soleh, saya mendengar itu seperti saya kehilangan sebagian anggota tubuh saya, kata beliau. Kenapa? Karena ulama itu memberi ilmu kepada kita, bukan koar-koar, Pak. Mestinya ilmu itu bisa difahami. Mana ada orang bisa video call sama Munkar Nakir, dan malaikat mah makhluk gaib, kecuali para nabi. Para nabi pun tugasnya hanya yang datang kepada malaikat, kepada para nabi hanya malaikat Jibril. Kalau malaikat Israel mah datang ya kepada semua orang. Nah, kemudian ada beberapa bahasa yang harus kita luruskan. Tidak ada namanya manusia bisa melarang Munkar Nakir untuk nanya seseorang. Ada viral tuh di videonya tuh. Jadi kalau jamaah saya sholatin, itu saya komunikasi sama Munkar Nakir agar tidak ditanya. Nggak perlu tanya-tanya. Padahal hadis Rasulullah mengatakan setiap orang yang mati itu ditanyanya bukan habis disolatin. Nanti kalau sudah masuk ke alam kubur, orang yang menghantarkan 3 langkah dari kuburan, maka datang 2 malaikat. Sehingga di dalam beberapa kebiasaan orang-orang kita, ada juga yang nggak pakai. Itu ketika jenazah dikuburkan biasanya ditalkin. Talkin itu dituntun. Talkin pun itu berlaku bagi orang yang beribadah. Kalau dia hidupnya nggak pernah ibadah, gimana mau nyambung? Di dalam talqin itu kan ada kalimat fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik fala yubzi'aka wala yurhibakuma fa innahuma khalqun min khalqillah. Ini adalah
kenyataan yang bisa dialami oleh orang-orang yang sudah mati. Malaikat munkar nakir gak bakalan kelihatan sama orang yang belum mati, Pak. Nah dia bilang, kalau orang sudah saya sholatin, nanti munkar nakir mau nanya, jangan, kamu gak usah tanya-tanya. Ini Masya Allah, makhluk dari model apa begini nih? Dan pengikutnya banyak. Lebih parah lagi pengikutnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan ya Pak. Kan ini sudah salah langkah. MUI saja sudah menyatakan bahwa banyak kesesatan-kesesatan. Taulah namanya lah, siapa lah, nggak perlu disebutin, Gupron apa siapa gitu. Keceplosan juga gua ngomong tuh ah. Jadi tidak ada yang perlu kita percayai, karena ilmu itu kan ada dua Pak. Kata Rasulullah, al-ilmu ilmani. Yang pertama, ilmu hanya di lisan saja. Ilmu lisan namanya, cuma bisa ngomong aja, tapi tidak bisa dibuktikan, dan itu tidak bermanfaat. Yang kedua, ilmun fil qalbi, wa huwa ilmun nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kayak gini, ngajarin orang, ajarin praktek sholat, ajarin wudhu, karena ilmu fikih itu lama-lama hilang Pak. Hari ini saya beberapa majelis taklim itu nggak ada yang minta fikih, bisa dihitung pakai jari. Yang ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak itu yang pengen pada sholat bener, baru dia minta belajar tentang ilmu fikih. Hari ini kajian-kajian fikih itu hampir dilupakan. Padahal fikih itu menuntun kita tata cara dalam beribadah. Kendati pun banyak perbedaan, nggak ada persoalan. Perbedaan. Yang jelas kita pegang satu ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu loh. Fikih mengajarkan kepada kita tentang berwudu. Mazhab yang 4 semua sepakat Pak. Rukun wudu ada 6. Kalaupun mungkin nanti dalam prakteknya berbeda-beda. Ya silahkanlah, kalau masalah mukhtalifat, ikhtilaf perbedaan pendapat dalam furu'iyah nggak ada masalah. Seperti dalam mazhab Syafi'i, rambut hanya diusap. Tapi di mazhab yang lain kan dibasuh. Beda dong dibasuh dengan diusap. Kalau diusap hanya menempelkan air saja di tangan, kemudian diusap tanpa perlu ada air yang dibawa ke kepala. Tapi itu nggak ada masalah. Yang jelas praktek dalam beribadah wudu mesti lewat ilmu fikih. Nggak bisa dipraktekkan dengan cara masing-masing. Kemudian dalam sunnah-sunnahnya, ya kadang kita tidak diperhatikan tuh yang namanya fikih-fikih dalam berwudu, dalam ibadah yang namanya sholat. Kadang kalau pas wudu juga bukan diisap air ke hidung, cuma dikorek-korek doang hidungnya digini. Itu tidak sunnah. Yang sunnah itu dihirup airnya ke hidung. Kumur-kumur, madmadoh dan istinsak. Walaupun itu tidak wajib, tapi kesempurnaan yang wajib itu adanya di sunnah. Sehingga kalau kita berwudu, dalam ilmu fikih nih, sedikit bahas fikih aja dulu. Fikih dalam fikih, wudu satu kali emang nggak sah-sah. Tapi sunnahnya kagak kebawa. Sementara ibadah kita kalau tidak disempurnakan dengan yang sunnah, bagaimana mungkin Pak kita punya ibadah yang sempurna? Wudhu satu kali. Kalau dalam kondisi darurat, karena dalam aturan usul fikih, ad-darurat tubihul mahdurat, boleh-boleh saja. Dalam kondisi nggak ada air, wudhu pakai air 1 gelas silahkan saja, bila Anda mampu. Atau ada air tapi dibutuhkan oleh binatang yang dimuliakan dalam Islam. Bahkan di dalam beberapa hadis Israiliyat, seseorang yang menolong hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah pun, jika mereka menolong sesama makhluk Allah, maka diberi kemuliaan oleh Allah. Kita pernah dengar gak tuh yang perempuan masuk surga gara-gara nolongin seekor anjing, padahal dia pelacur. Ya ampunan Allah kan berada di mana saja. Jangan anggap enteng ibadah yang kecil. Kemungkinan dengan ibadah yang kecil itu Allah ridho. Dan jangan sembarangan ketika kita melakukan dosa dengan dosa kecil, bisa jadi Allah murka dengan dosa kecil itu. Ya Pak, ilmu itu pasti diangkat Pak. Dan itu di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa sesungguhnya salah satu tanda kiamat sugro bukan kubro ya. Karena kiamat kubro itu nanti tandanya yang paling menonjol adalah matahari terbit dari arah barat. Itu kiamat kubro nantinya. Kemudian dajjalnya sudah turun. Kalau sekarang dajjal anakan udah turun juga. Anak-anak dajjal itu, karena dajjal itu nggak mau dibenahin Pak. Pokoknya kalau yang namanya dajjal sampai kapanpun nggak bisa dirubah, nggak bisa. Yang sekarang kan juga begitu banyak tuh. Ya, yang jadi pemimpin ngotot aja. Itu berarti anak buahnya siapa tuh?
Hah? Anak buah Dajjal juga. Jadi kiamat sugro itu ada tandanya. Yang pertama adalah ayur fa'al ilmu. Ilmu diangkat. Bagaimana ilmunya diangkat? Kata Rasulullah, innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhu ru'usa'an juhala. Nah, ini nih yang kita akan garis bawahi. Ittakhadhu ru'usa'an juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi, akhir zaman nanti ilmu akan diangkat. Tapi tidak diangkat langsung dari masing-masing manusia, tidak. Akan tetapi bimautil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama yang lurusnya udah pada meninggal, wafat, tinggal ulama-ulamanya yang demen sama dunia, udah kagak ngurusin lagi, Pak. Mau sesat kayak mau kagak, yang penting gua aman. Cicing wae cicing. Tahu cicing? Meneng baik. Kagak ada gerakannya. Paling tidak ya ulama bicara dong. Kan ulama dikasih saran sama Rasulullah. Ketika kalian melihat kemungkaran, maka lakukan dengan tanganmu. Itu penguasa, Pak. Nggak bisa kita main turun tangan. Dan ulama mah ada bagiannya ngomong. Ulama tuh ngomong, jangan diem aja gitu loh. Ini penguasanya cicing wae, ulamanya juga kagak mau ngingetin, orang bodohnya malah ikut-ikutan. Yang repotnya lagi nanti kalau sudah ulama ini diwafatkan, ulama yang lurus-lurus diwafatkan, ulama-ulama yang benar diwafatkan sama Allah. Emang ada ulama yang kagak benar? Kata Nabi itu ulama ada dua, Pak. Bukan kata saya. Mudah-mudahan saya tidak termasuk kelompok yang tidak istiqomah dengan kebenaran. Dan yang namanya kebenaran oh pasti pahit, Pak. Qulil haq walau murron. Kenapa Nabi bilang begitu? Qulil haq walau murron. Sampaikan sesuatu yang hak itu walaupun pahit. Memang kebenaran pahit, Pak. Apapun. Saya di beberapa majelis taklim sudah nggak dipakai. Ya pahit, biarin aja. Gak ada masalah. Yang penting saya sudah sampaikan. Ya kemungkinan di sini juga suatu saat kalau ada yang kagak demen, emang gue pikirin. Kehidupan kita yang jelas kita sampaikan apa saja yang benar. Seluruhnya apa yang kita lakukan di dunia ini dinilai sama Allah, Pak. Kalau saya ngomong A kemudian perilaku saya B, ya Allah tahu, Allah tahu. Kalaupun saya bicara manis tapi di belakang tidak mau mengamalkan apa yang saya punya, Allah tahu, Pak. Bapak-bapak bisa saya bohongin. Betul apa betul? Pak, bisa saya bohongin. Apalagi penguasa gampang banget ngebohongin kita. Karena dalam kekuasaan semuanya bisa digenggam. Tapi kelak di hadapan Allah nggak ada yang berkuasa, Pak, karena Allah yang maha Maliki Yaumiddin. Kenapa ada alifnya? Walaupun di madhab yang lain dibaca nggak dipanjangin Maliki Yaumiddin. Tapi madhab Syafi'iyah bacanya Maliki Yaumiddin. Kagak usah diributin, semua juga ada yang tanggung jawab. Kadang-kadang kita ngeributin hal-hal yang kagak perlu gitu loh. Ini kadang ulama juga nyontoin, berantem melulu. Diadu domba masih kagak nyadar juga. Yang satu dibiayain, yang satu dipojokin. Hari ini Masya Allah luar biasa. Di negeri kita nih hari ini ahli ilmu sedang difitnah, Pak. Ulama-ulama yang lurus coba-coba dibelokin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dan memunculkan ulama-ulama juhala kayak tadi itu. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika ulama yang lurusnya kagak ada, nanti muncul tuh orang-orang yang ittakhadhu ru'usa'an juhala, sengaja ditampilkan. Ini model-model yang kemarin siapa namanya tadi? Kagak ada yang berani nyebutin. Dimunculkan orang ittakhadhu, bukan mereka memunculkan sendiri. Ini kalimatnya kata Nabi, ittakhadhu ru'usa'an juhala. Mereka angkat orang-orang bodoh yang berani ngomong. Bukan orang bodoh, Pak, namanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini jangan sampai, Pak, kita ikut-ikutan nih. Kemarin udah kita mulai disimpangin akidah kita. Orang mati bisa nyurup sama orang hidup. Udah nggak ada tuh. Muncul lagi sekarang ulama-ulama ulama-ulama yang berusaha menyesatkan, menjauhkan kita dari ajaran yang sebenarnya. Cobalah ulama itu kasih beritakan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu loh. Kalau perlu di sini kita juga belajar nanti fikih.
Kita ajarin, kita belajar, bukan saya ajarin, bukan, sama-sama belajar lah. Karena ibadah kita juga lagi belajar kan Pak. Ibadah kita, wudunya kudu bener. Hari ini terus terang saja, saya merasa prihatin dengan ilmu fikih itu lama-lama habis Pak. Sudah tidak ada lagi orang yang mau belajar. Udahlah, sholat mah yang penting sholat aja lah. Itu mah masalah diterima atau enggak mah. Ya memang terima atau enggak urusan Allah, tapi kan kita kudu usaha. Tata cara yang lahiriahnya dibenerin dulu. Wudunya bagaimana? Karena wudu adalah kunci daripada sholat. Al-wudu miftahus sholat. Wudu itu kuncinya daripada sholat. Kalau wudunya kagak bener, ya nggak bakalan jadi sholatnya. Kalau jadi 4 rakaat mah jadi mungkin, tapi tidak sah. Nah lalu persoalan-persoalan yang begini dianggapnya hari ini udahlah, yang penting mah sholat, udahlah gampang. Sholat mah, kadang kita juga mungkin nggak ngajarin anak-anak kita masalah sholat. Kelewat semua. Mereka adanya belajar di masjid, mereka belajar di tempat wudu. Coba, dulu kita zaman masih kecil diajarin sama orang tua tata cara wudu bagaimana. Sekarang kita boro-boro sempet. Serain ke pendidikan juga hari ini guru agama sudah mulai ditendang-tendangin. Hampir hari ini memang tidak butuh lagi negeri ini dengan ilmu syariat, dengan ilmu Islam tuh udah nggak perlu lagi. Hari ini orang-orang seperti ini yang hidup di negeri kita hari ini, mereka-mereka yang memiliki ilmu dunia saja. Kalau punya ilmu akhirat mah udah dipinggirin aja. Lama-lama ustadz juga dipinggirin juga Pak. Kalau mengajarkan sesuatu kalau cuma sekedar bisa kan lain Pak. Bapak bisa benerin motor, disodorin motor mogok, ya kalau cuma sekedar bisa paling diutak-atik doang. Beda dengan yang ahli kan. Hari ini guru-guru agama di sekolah-sekolah sudah mulai dipinggirkan. Dan nanti yang ngajar agama itu orang-orang yang paham aja, yang bisa baca Fatihah, ala kadar bisa saja. Nah kalau cuma ala kadar bisa, Masya Allah, luar biasa. Negeri ini mau dibawa kemana sebetulnya? Kalau ilmu agama sudah mulai dihilangkan satu persatu. Konsekuensi logis yang akan diterima pada saat ilmu ulama sudah tidak dipakai, ulama yang lurusnya sudah pada wafat, maka muncullah orang-orang yang bodoh sok pinter. Ittakhadu ru'usa'an juhala. Kalau ulamanya yang benar sudah tidak ada, maka mereka menampilkan, bukan tampil sendiri Pak, bukan, dimunculkan gitu loh. Hari ini mungkin 2 orang, besok ke depan bisa 10 orang, dan itu dimunculkan sengaja. Ittakhadu ru'usa'an juhala. Mereka mengambil, memunculkan ulama-ulama yang bodoh. Kemudian apa? Fasu'ilu, ditanyalah ulama tuh yang bodoh tadi. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Kan udah kadung diangkat disebutnya jadi mama, jadi ajengan, jadi kiai. Ditanya nih, kadong gua udah dibilangin kiai, udah semaunya aja jawabnya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Ini hadis Rasul Pak, bukan saya yang ngomong. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, dianya sesat, wa adallu, yang ngikutinnya lebih sesat. Karena dia sesat, orang lain disesatkan. Makanya sering di beberapa kesempatan saya sampaikan, ingat bahwa sesuatu yang diajarkan oleh ulama itu lihat ilmunya Pak, bersanad apa enggak. Kalau kita belajar dari Al-Yutubiyah, pesantren Al-Yutubiyah kan ada tuh ya, yang gurunya Syekh Google itu, belajar. Ya silahkan saja mungkin untuk dasarnya, tapi kita harus bertanggung jawab kepada apa yang kita lakukan, yakni bersanad kepada orang yang mengeluarkan apa yang menjadi ilmu yang kita pakai. Misalkan ada sesuatu yang menurut kita nih, oh ini ajarannya seperti ini, di madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, silahkan saja, tapi Anda harus bersanad kepada guru. Kayak begini nih, Anda belajar, saya menyampaikan sesuatu, insya Allah saya punya sanad gurunya jelas gitu loh. Jangan sampai diangkat sebagai ulama, ketahuan pesantren juga kagak. Sementara kata Nabi, wal insan la yuladu aliman wal ilmu bitta'alum. Tidak ada manusia yang lahir langsung pinter, karena ilmu dengan belajar. Ini muncul tiba-tiba baca hadisnya juga salah, baca bahasa Arabnya juga makoli melulu. Muncul ulama-ulama seperti ini yang akhirnya nanti masyarakat malah bingung. Nah kemudian didukunglah dengan kekuasaan, akhirnya masyarakat diarahkan kepada ulama-ulama yang seperti itu.
Fadhallu wa adhallu. Yang saya ingin sampaikan pada dasarnya, saya mengkhawatirkan kondisi umat Islam di akhir zaman ini. Bukan sok pinter Pak, bukan. Kalau memang saya ada kekeliruan silahkan. Di sisi yang mana kekeliruannya? Saya ingin menyampaikan bahwa manusia yang mengaku dirinya sebagai orang yang pintar dengan agama, sampai ketemu dengan malaikat, bisa komunikasi dengan malaikat, ini nggak wajib dipercayai Pak. Nggak wajib. Karena setelah Rasulullah SAW wafat, Jibril itu pensiun. Tidak mungkin lagi memberikan wahyu karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Bagaimana pekerjaan Jibril? Hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak pernah ada aktivitas yang lain kecuali beribadah, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka hanya bertasbih saja. Malaikat tidak mungkin menemui seseorang dalam tugas yang lain. Munkar Nakir tugasnya nanyain berada orang yang di alam kubur. Dan alam kubur itu bukan pondok rangon Pak, itu mah kuburan. Bagaimana mungkin manusia yang masih hidup bisa komunikasi dengan orang yang sudah mati? Atau dengan malaikat? Nah malaikat mah di alam gaib Pak, nggak bisa. Kita nih kadang-kadang suka ditipu gitu loh, dengan sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Kayak kemarin, kasus-kasus kemarin, ada seseorang yang mati, ruhnya menyurup kepada orang yang hidup. Mana ada pembelokan akidah, hati-hati tuh. Percaya, naudzubillah. Setiap orang mati tidak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat kepada orang yang hidup. Apalagi ruhnya nyurup sama orang hidup. Terus yang hidup tuh ruhnya kemana? Dalam satu jiwa nggak ada 2 ruh, 3 ruh Pak. Dalam satu diri manusia hanya 1 ruh. Pada saat kita hidup maka ruh ada. Tapi pada saat kita mati maka ruh diambil oleh Allah. Tempat kembalinya hanya 1 di antara 2. Illiyin au fi sijjin. Ya, di tempat yang mulia bagi orang-orang yang dulu hidupnya melakukan banyak ibadah dan kebaikan, maka ruhnya ditaruh di Aliyin, di tempat yang mulia. Boro-boro ingat ke dunia, enggak. Begitu juga orang yang banyak dosanya, maka ditempatkan di tempat namanya Sijin, yaitu tempat yang tidak nyaman, banyak siksaan sesuai dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang perlu kita sampaikan? Bahwa sesungguhnya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'a wa raf'uhu mautu ruwatihi. Sebaiknya hari ini tuntut ilmu agama sebelum para periwayat ilmu meninggal dunia. Kenapa? Karena fawalladzi nafsi biyadihi la yuwadduna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada ayyab'asahumullahu ulama'an lima yarauhu min karomatihim fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Kata Abdullah bin Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya carilah ilmu sebelum hilang dari muka bumi. Kenapa? Karena diwafatkan para ulama-ulamanya. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang maha kuasa, demi Allah sesungguhnya la yawadduna rijalun qutilu fi sabilillah, orang-orang yang mati syahid sekalipun ketika melihat kemuliaan orang-orang yang berilmu, mereka berharap dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk hidup kembali sebagai orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Lima yarawnahu min karomatihim. Karena ulama-ulama itu yang benar mengamalkan ilmunya, karomah, kemuliaan. Bukan keramat Pak, karomah. Karomah itu apa sih? Kemuliaan. Karena mereka-mereka yang mati dalam mengamalkan ilmu adalah nilainya lebih daripada orang yang mati syahid. Mati syahid itu cuma sendirian Pak pahalanya. Tapi kalau mati dalam mengamalkan ilmu, orang lain tertular dengan ilmunya, sehingga ada beberapa amalan yang teristimewa. Di antara hadis Rasulullah mengatakan, amal yang ketika manusia mati kan putus semua tuh amalnya, nggak ada yang ngalir. Illa min salasin, kecuali dari 3. Yang pertama, sodakotin jariyatin. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi awaladin solihin yad'ula. Ilmu yang dimanfaatkan sehingga orang mati syahid saja bermimpi ingin hidup lagi agar menjadi manusia yang alim yang mengamalkan ilmunya. Tapi harus diterusin Pak. Bukan cuma alim doang, tapi al-alim alladzi ya'malu bi'ilmi.
orang yang alim tapi mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah keterangan Imam Al-Ghazali, bukan hadis nih, Imam Al-Ghazali pernah menuliskan sebuah kalimat dalam kitab Ihya Ulumuddin, an-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Setiap manusia semua tidak ada yang baik, tidak ada yang benar kecuali orang yang berilmu. Dan orang berilmu juga belum benar kalau belum diamalkan. Orang ilmu beramal jika tidak ikhlas pun tidak baik. Sehingga semua amal ilmu yang diamalkan perlu modal yang namanya ikhlas, mukhlis. Ikhlas itu tidak pandang bulu, Pak. Bukan ikhlas menyampaikan sesuatu pada saat di tempat-tempat tertentu saja. Jadi ikhlas itu kita niatnya hanya karena Allah, bukan dapat pujian dari orang, bukan. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat ingin dipuji, terhindar dari sifat ria, pengen dilihat sama orang, kelihatan hebat gitu. Enggak perlu, Pak. Kita perlu berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja dulu, mudah-mudahan ada peringatan, pengingat bagi kita. Jangan sembarangan ngikutin ulama, ya. Jangan sembarangan apalagi mengaku-ngaku sebagai ulama. Kalau ngakuin terserahlah, tapi belum tentu diakui. Dua bahasa yang sangat berbeda. Mengaku dan diakui sesungguhnya adalah hal yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia, tapi diakui semuanya masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita, saya, semua kita yang hadir di muka bumi ini, kita kadang ngaku menjadi hamba Allah, tapi belum tentu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Oleh karenanya, jangan berhenti menuntut ilmu, jangan berhenti mencari kebenaran, jangan berhenti menegur kemungkaran, kendati pun kita masih melakukan keburukan, kendati pun kita masih belum bisa melakukan kebaikan secara seutuhnya, akan tetapi lakukan kebaikan semampu kita dan mencoba untuk amar ma'ruf nahi munkar sebatas kemampuan kita. Jangan menunggu menjadi manusia sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jangan menunggu jadi ustadz dulu baru ngingetin orang. Jangan nunggu jadi kiai dulu baru mau mencegah kemungkaran. Sekuat tenaga kita, sebatas kemampuan. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kita. Sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keberkahan dan seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik keturunan, harta, jabatan, semoga Allah berkahi. Karena sesungguhnya dalam hal yang diberikan oleh Allah, jika diangkat keberkahannya, maka sesungguhnya tidak ada manfaat sama sekali bagi kita. Nas'aluka bisalamati wal afiyah wa husnal khatimah indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah abwaaba qulubina wa yassir lana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman shadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur uyubana wakshif kurubana wa taqabbal minna hasanatina wa tajawaz anna khatayana wa alhiqna bis salihin wa syurna ma'al muqarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ibadikas sholihin wa ulama'ikal amilin al mukhlisin wa awliyaikal muqarrabin alladhina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.